Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Pada video ini, aku akan ngebahas hal menarik yaitu tentang perkembangan pada masa dewasa dan masalah-masalah yang sering banget dihadapi. Nah, pada usia berapa ya kita disebut sudah dewasa? Nah, terus perkembangan apa saja nih yang akan terjadi nantinya? Apa kita harus belajar berjalan lagi? Atau nanti kita akan tumbuh gigi lagi? Tentu tidak ya teman-teman. Maka dari itu, tonton terus video ini sampai akhir, no skip-skip, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Sebelum kita masuk ke materi perkembangan pada masa dewasa, kita harus cari tahu dulu nih, apa sih pengertian dewasa itu? Nah, dewasa ini sebenarnya melambangkan segala organisme yang telah matang, tetapi lebih sering merujuk kepada manusia yang bukan anak-anak lagi. Nah, kalau sudah dewasa nih biasanya disebut pria ataupun wanita. Dalam istilah biologi, yaitu manusia yang sudah memasuki akil balik, hukum sudah berusia 16 tahun, dan sudah menikah. Karena menurut undang-undang, perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, dan karakter pribadi yaitu kematangan dan tanggung jawab. Dalam bidang ilmu psikologi, dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20-an tahun dan yang berakhir pada usia 30-an tahun. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan. Hayo, siapa di sini yang lagi milih pasangan? Berarti kamu sudah termasuk dewasa ya. Dewasa dikategorikan menjadi 3. Yang pertama ada dewasa muda. Dewasa muda ini kira-kira di antara usia 18 tahun hingga 25 tahun dan berakhir di usia 35 hingga 40 tahun. Kemudian yang kedua ada dewasa madya. Dewasa madya ini kira-kira usia sekitar 35 tahun hingga 40 tahun dan berakhir sekitar usia 60 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu pada masa dewasa akhir. Biasanya kira-kira usia 65 tahun hingga 75 tahun. Nah, percobaan dan pencarian menandai seseorang yang berada di titik tumbuh dewasa. Pada titik perkembangan ini, banyak individu masih mencari jalur karir yang mereka inginkan, seperti apa yang ingin mereka miliki dan gaya hidup apa yang mereka anut. Misalnya, hidup sendiri, tinggal bersama, ataupun menikah. Nah, bagaimana? Sudah paham belum pengertian dewasa? Kalian sudah termasuk dewasa belum? Dan sudah termasuk dewasa yang mana nih? Dewasa awal, dewasa madya, atau dewasa akhir? Yuk lihat perkembangannya, apa saja sih yang terjadi? Oke, kita masuk ke perkembangan yang pertama pada masa dewasa awal, yaitu perkembangan fisik. Kebanyakan orang dewasa awal berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi, dan daya tahan serta di puncak fungsi sensori dan motorik. Kesehatan pada sebagian orang dipengaruhi oleh faktor perilaku, namun dapat juga dipengaruhi oleh faktor gen. Kesehatan yang dipengaruhi oleh faktor perilaku, contohnya aktivitas fisik, perilaku merokok, penggunaan alkohol, dan obat-obatan terlarang, ataupun yang biasanya diet, dan mengontrol berat badan akan berpengaruh besar terhadap kesehatan sekarang dan masa yang akan datang. Nah, kesehatan yang dipengaruhi oleh gen ini seperti diabetes, anemia, dan lain-lain. Pada masa dewasa awal ini terdapat pula 3 masalah penting yang berkaitan dengan masalah reproduksi. Yang pertama, ada premenstrual syndrome, yaitu gangguan yang menyebabkan ketidaknyamanan fisik dan ketegangan emosi selama 2 minggu sebelum menstruasi, seperti lelah, sakit kepala, kram, bertambahnya berat badan, cemas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sexually transmitted disease atau penyakit menular seksual. Hal ini bisa disebabkan oleh seks bebas. Waduh, hati-hati ya teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu infertilitas. Ketidakmampuan untuk menghasilkan anak setelah 12-18 bulan berusaha melakukan hubungan seksual secara rutin. Pada pria, umumnya infertilitas disebabkan oleh produksi sperma pria yang terlalu sedikit, sedangkan pada wanita disebabkan oleh kegagalan untuk menghasilkan sel telur atau sel telur yang normal. Adanya lender di leher rahim yang menghalangi sperma untuk penetrasi atau endometriosis. Kemudian kita lihat ke perubahan fisik pada masa dewasa tengah atau madya.
Menurut Harlock, pada tahun 1980, baik pria maupun wanita selalu terdapat ketakutan, di mana penampilannya pada masa ini akan menghambat kemampuannya untuk mempertahankan pasangan mereka atau mengurangi daya tarik lawan jenis. Nah, selain itu, sebuah penelitian dalam Newark pada tahun 1977, sebagaimana yang dikutip oleh John F. Sandstork pada tahun 1995, menemukan bahwa perempuan berusia dewasa madya lebih memfokuskan perhatiannya pada daya tarik wajah daripada perempuan yang lebih muda atau tua. Nah, dalam penelitian ini, wanita dewasa madya lebih mungkin menganggap tanda-tanda penuaan sebagai pengaruh negatif terhadap penampilan fisiknya. Nah, kita lanjut ke pada masa dewasa akhir. Perubahan fisik pada masa dewasa akhir ini biasanya membawa penurunan fisik yang lebih besar dibandingkan dengan periode usia sebelumnya. Kita akan mencatat rentetan perubahan dalam penurunan fisik yang terkait dengan penuaan, dengan penekanan pentingnya perkembangan baru dalam penelitian proses penuaan yang mencatat bahwa kekuatan tubuh perlahan-lahan menurun dan hilangnya fungsi tubuh kadangkala dapat diperbaiki. Pada masa perkembangan dewasa akhir atau usia lanjut, ada beberapa penurunan dan hilangnya fungsi tubuh dalam hal fisiologis, yaitu otak dan sistem syaraf, perkembangan sensori, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, dan seksualitas. Nah, itu dia perkembangan fisik yang terjadi pada masa dewasa, baik dewasa awal, dewasa madya, maupun dewasa akhir. Oke, kita lanjut ke perkembangan kognitif pada masa dewasa. Yang pertama ada kognitif pada masa dewasa awal. Nah, pada perkembangan ini biasanya terjadi peralihan dari pendalaman informasi dan keterampilan. Apa yang perlu saya tahu, bagaimana menerapkan apa yang saya tahu, hingga tujuan mengapa saya harus tahu. Hal ini sering banget terjadi pada masa dewasa awal. Kemudian yang kedua, pada masa dewasa madya. Nah, pada tahap ini, perkembangan intelektual dewasa sudah mencapai titik akhir puncaknya yang sama dengan perkembangan tahap sebelumnya. Semua hal yang berikutnya sebenarnya merupakan perluasan, penerapan, dan penghalusan dari pola pemikiran ini. Kemudian yang ketiga ada kognitif pada masa dewasa akhir. Nah, pada umumnya, orang percaya bahwa proses belajar, memori, dan intelijensi mengalami kemerosotan bersamaan dengan terus bertambahnya usia. Nah, kecepatan dalam memproses informasi mengalami penurunan pada masa dewasa akhir. Selain itu, orang-orang dewasa lanjut kurang mampu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatannya. Nah, itu dia perkembangan kognitif yang terjadi pada masa dewasa, baik dewasa awal, dewasa madya, maupun dewasa akhir. Baik, kita lanjut ke perkembangan sosial dan emosional pada masa dewasa. Yang pertama ada masa dewasa awal. Nah, perkembangan sosial pada masa dewasa awal ini adalah puncak dari perkembangan sosial masa dewasa. Nah, masa dewasa awal terjadi peralihan pandangan egosentris menjadi sikap yang empati. Pada masa ini, penentuan relasi sangat memegang peranan penting. Oke, lanjut ke masa dewasa madya. Perkembangan sosial emosional pada masa dewasa madya merupakan periode yang ditakuti dilihat dari seluruh kehidupan manusia. Masa dewasa madya merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Nah, kemudian masa dewasa madya adalah masa berprestasi. Menurut Erikson, selama usia madya ini orang akan menjadi lebih sukses atau sebaliknya mereka berhenti. Kemudian pada masa dewasa madya, perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya. Dan kadang-kadang minat dan perhatiannya terhadap agama ini dilandasi karena kebutuhan pribadi dan sosial. Nah, kemudian perkembangan sosial emosional pada masa dewasa akhir. Memasuki masa tua, sebagian besar lanjut usia kurang siap menghadapi dan menyikapi masa tua tersebut, sehingga menyebabkan para lanjut usia kurang dapat menyesuaikan diri dan memecahkan masalah yang dihadapi.
Munculnya rasa tersisih, tidak dibutuhkan lagi ketidakikhlasan menerima kenyataan baru seperti penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kematian pasangan merupakan sebagian kecil dari keseluruhan perasaan yang tidak enak yang harus dihadapi lanjut usia. Nah, itu tadi adalah perkembangan-perkembangan sosial emosional yang terjadi pada masa dewasa, baik dewasa awal, dewasa madya, maupun dewasa akhir. Nah, setelah kita belajar tentang perkembangan-perkembangan yang terjadi pada masa dewasa, sekarang kita masuk ke masalah-masalah yang sering dihadapi pada orang-orang yang di masa dewasa. Yang pertama, pada masa dewasa awal. Masalah pada dewasa awal ini antara lain masalah yang ada dalam dirinya, fisiknya, dan masalah dengan masyarakat. Yang pertama ada penentuan identitas diri ideal versus kekaburan identitas. Nah, dewasa awal merupakan kelanjutan dari masa remaja. Penemuan identitas diri adalah hal yang harus pada masa ini. Jika masa ini bermasalah, kemungkinan individu akan mengalami kekaburan identitas. Nah, buat kalian yang sedang mencari jati diri, cocok banget nih pas pada masa dewasa awal. Kemudian yang kedua, kemandirian versus tidak mandiri. Kalian di sini akan diuji apakah kalian bisa hidup mandiri atau tidak. Biasanya semakin tua, semakin kehilangan orang-orang di sekitar kita. Dan tanpa kita sadari, kita sudah bisa untuk hidup mandiri. Tapi jangan lupa ya, kita hidup di dunia tidak boleh sendiri dan terus butuh bantuan orang lain. Kemudian yang ketiga ada sukses meneliti jenjang pendidikan dan karir versus gagal menempuh jenjang pendidikan dan karir. Nah, buat kalian yang pejuang-pejuang karir di usia muda, ini cocok banget. Jangan sampai kalian gagal dan salah pilih apapun itu, entah karir, pendidikan, maupun pekerjaan. Kemudian yang keempat yaitu menikah versus tidak menikah atau lambat menikah. Nah, ini nih permasalahan yang sering banget dihadapi oleh masa-masa dewasa awal. Karena pernikahan itu tidaklah hal yang mudah, tapi memang harus dipikirkan secara matang-matang. Jadi kalau belum siap menikah, jangan coba-coba ya teman-teman. Kemudian yang kelima, ada latihan yang tidak berkesinambungan. Sebagai salah satu penghambat penguasaan tugas-tugas perkembangan dewasa awal, berhubungan erat dengan pengalaman-pengalaman belajar dan latihan masa lalu. Ini juga salah satu masalah yang biasanya dihadapi, selalu terkait dengan masa lalu. Kemudian yang keenam, perlindungan yang berlebihan atau overprotective. Nah, bersangkutan dengan pola asuh orang tua yang pernah dialami pada masa kanak-kanak, kemudian berubah pada masa dewasa, yang dulunya dimanja, terus nanti dewasa, masa iya mau dimanja terus? Kan enggak ya teman-teman? Nah, itu dia adalah masalah-masalah yang sering dihadapi pada masa dewasa awal. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang ada pada masa perkembangan madya. Nah, permasalahan pada fisik biasanya menderita sejumlah penyakit seperti obesitas, hipertensi, diabetes, ataupun gangguan pencernaan. Nah, kelebihan berat tubuh juga memiliki resiko depresi loh teman-teman, bahkan bisa sampai kematian pada usia dini. Nah, hati-hati ya, harus jaga kesehatan dari masa muda. Kemudian permasalahan yang terjadi pada kognitif biasanya memecahkan masalah sesuai dengan keinginannya sendiri, yaitu dengan melihat pengalaman yang pernah dilakukannya, dan jika tidak sesuai dengan yang diinginkan, individu akan memikirkannya lagi bagaimana pemecahan masalahnya efektif. Nah, sekarang kita masuk pada permasalahan yang terjadi pada masa dewasa akhir. Masalah khusus yang timbul pada lansia adalah karena mereka tidak mampu menyelesaikan tugas perkembangannya dengan baik. Nah, masalah-masalah tersebut biasanya yang pertama ada menyelesaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Nah, pada masa dewasa akhir ini sangat rentan untuk terkena penyakit. Kemudian masalah yang kedua yaitu menyelesaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya income atau penghasilan buat keluarga. Nah, tadi kita sudah bahas jelas tentang perkembangan pada masa dewasa dan masalah-masalah yang sering dihadapi. Kamu kategori dewasa mana nih? Dewasa awal, dewasa madya, atau dewasa akhir? Atau belum siap menjadi dewasa? Waduh, hati-hati ya. Sebelum masalahnya datang, kalian sudah harus temukan solusinya. Semangat untuk menjalani hidup dan sampai jumpa lagi. See you and thanks for watching.